Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para peserta santri Ma'had Tahfiz Al-Yusra yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan ikhtibar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melangkah lebih baik lagi, bukan dalam artian siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk. Yang terhormat Mudir Ma'had Tahfiz Al-Yusra Abu Muhammad, yang terhormat para asatidzah beserta staf yang hadir dan yang Ustadz cintai, para santri Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Pada kesempatan kali ini Ustadz sangat bahagia karena Ustadz akan mendengarkan hasil dari hafalan kalian. Ustadz akan mendengarkan setiap huruf-huruf yang keluar dari mulut-mulut santri Ustadz, insya Allah. Pada kesempatan kali ini marilah kita dengarkan tilawatul Quran dari Ananda Muhammad Lindu Sulaiman Al-Bantani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faidun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khaira. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dari lisan Ananda Lindu menambah berkah pada hari ini. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah semangat untuk menjaga hafalannya dan terus tersenyum walaupun air mata menderai di wajah kalian. Para santri, insyaallah acara selanjutnya yaitu sambutan dari Mudir Ma'had Tahfiz Al-Yusra kepada Abu Muhammad, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustadz menyampaikan sambutan untuk pembukaan ikhtibar tahfiz Al-Quran Mustawa Tsani program Mahdan Tarbawi, terlebih dahulu Ustadz akan menyampaikan kabar gembira untuk para penghafal Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai para penghafal Al-Quran, wahai para pemuda, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah pilih untuk selalu membaca ayat-ayatnya, menghafalkan kalam Rabbnya Azza wa Jalla. Sungguh berbahagialah kalian, sungguh beruntunglah kalian, karena begitu banyak sekali keutamaan, kenikmatan yang akan kalian dapatkan dengan bacaan Al-Quran yang kalian lantunkan, dengan hafalan Al-Quran yang kalian miliki. Begitu banyak sekali dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita tentang keutamaan para penghafal Al-Quran. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa para penghafal Al-Quran akan memiliki kedudukan yang tinggi di hari akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhirin ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil tatkala di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu kelak di hari akhirat terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sahibil Quran di dalam hadis ini yaitu para penghafal Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kedudukan di akhirat kelak, tentunya di dalam surga, tergantung dari berapa banyak jumlah hafalan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin banyak hafalan yang dimiliki oleh seseorang terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kedudukannya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bersemangatlah dalam menghafalkan kitab Allah, dalam menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena inilah yang akan menentukan kita semua di hari akhirat kelak, seberapa tinggi kedudukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa para penghafal Al-Quran, begitu pula yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, disebut sebagai keluarga Allah
disebut sebagai orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, sebagian disebutkan dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran, ya, orang selalu membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadaburi makna yang ada di dalamnya, serta mengamalkan Al-Quran. Mereka siapa? Ahlullah, keluarga Allah, dan orang-orang pilihannya. Masya Allah. Jadi orang yang banyak ya membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkan ini, Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai keluarganya. Kira-kira kalau keluarga itu jauh atau dekat? Dekat. Kira-kira kalau keluarga itu istimewa atau tidak? Istimewa. Allah mengistimewakan kalian. Allah mengistimewakan orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Kemudian juga tatkala seseorang menghafalkan Al-Quran, maka tentunya dia akan banyak membaca Al-Quran. Dia akan banyak membaca huruf-huruf Al-Quran. Sementara barang siapa yang membaca Al-Quran, yang membaca huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, dia akan memperoleh kebaikan. Dia akan memperoleh pahala dari setiap hurufnya. Allah akan menghitung dari setiap huruf yang kalian baca tatkala kalian membaca, menghafalkan Al-Quran. Bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sehingga orang yang banyak membaca Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran, mereka akan memiliki pahala yang begitu sangat banyak dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala, karena bacaan Al-Quran yang senantiasa dia laksanakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, kata Nabi SAW. Aku tidak mengatakan bahwa ucapan alif lam mim, itu ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, ya, ini sebagai satu huruf, tidak, kata Nabi SAW. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, di mana setiap huruf ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, kata Nabi SAW. Maka dari itu kalau seseorang membaca alif lam mim, berapa kebaikan? 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Bagaimana kalau ternyata yang dibacanya itu, ya, ayat yang lebih panjang, umpamanya innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Berapa huruf? Ngitungnya aja udah repot, ya tidak? Saking banyaknya, kalikan 10, lebih banyak lagi. Masya Allah. Berarti dengan bacaan Al-Quran yang selalu kita baca dari hafalan kita, ya, ini akan menimbulkan pahala yang berlipat-lipat. Pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wahai para penghafal Al-Quran, ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, maka ketahuilah ini akan menjadi sebab bagi kita untuk memperoleh syafaat di hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengabarkan kepada kita, Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabihi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat Al-Quran? Ya kalian yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu menghafalkan Al-Quran, mentadabburi maknanya, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu sifat ini jangan sampai hilang. Ya, kita harus terus bersemangat, bersungguh-sungguh untuk membaca, mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Karena Nabi SAW juga pernah mengabarkan kepada kita bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah kita berada di sebuah lembaga pendidikan Al-Quran, di Ma'had Tahfiz Al-Yusra, dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah dengan keberadaan kita di tempat ini, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, baik itu bacaannya, baik itu menghafal, mentadaburi maknanya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Ini menjadi sebab bagi kita untuk menjadi manusia-manusia terbaik, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga Allah, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan ya di muqaddimah ya tentang keutamaan para penghafal Al-Quran, para sahibul Quran dan ahli Quran. Barakallahu fiikum, semoga bermanfaat. Kemudian para santri Ma'had Tahfiz Al-Yusra yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan ujian tahfiz Al-Quran. Ya, mana ikhtibar? Ujian. Ya, ikhtibar itu apa? Ujian. Ujian itu apa artinya? Ujian itu artinya ikhtibar. Ujian itu adalah sebuah proses. Ya. Sebuah proses untuk kita membuktikan apa yang selama ini kita kerjakan, yaitu berupa proses belajar mengajar. Ya, berupa proses belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Apakah kita sudah berhasil atau tidak? Apakah kita sudah mencapai apa yang kita harapkan atau tidak? Itu ujian. Jadi yang selama ini kalian lakukan di setiap halaqah, baik itu di pagi hari ataupun di sore hari, ini kita ingin membuktikan ada tidak hasilnya, ada tidak bekasnya. Ya, berapa juz yang sudah dihafalkan? Ya, kemudian hafalannya kuat atau tidak? Ini kita ingin membuktikannya. Jadi diuji, dites, ya, dibacakan soal, ya. Lalu nanti kita ambil nilai, lalu kita umumkan. Yang nilainya bagus nanti akan diberikan hadiah insya Allah. Yang nilainya belum bagus nanti kita berikan hadiah juga. Tapi dikasih hadiahnya tidak sama dengan yang nilainya bagus. Iya. Ini ujian di dunia. Ini ujian di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Dan ini juga ya mengingatkan kepada kita tentang ujian yang lebih besar. Karena setiap kita pasti akan mengalami ujian. Ujian yang paling besar yaitu apa? Ujian hari akhirat. Di hari akhirat nanti akan ada ujian juga. Setiap kita akan dites, ditanya tentang apa yang kita lakukan di dunia. Akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah amalan-amalan baik yang selama ini kita lakukan
ataukah amalan-amalan buruk yang kita lakukan? Kalau orang di dunianya banyak melakukan amalan baik, maka dia akan masuk ke dalam surga. Banyak baca Al-Quran, banyak melaksanakan sholat, banyak berzikir, memiliki akhlak baik, tidak suka ribut dengan temannya, puasanya bagus, berbakti pada orang tua, hormat santun pada guru. Seperti itu. Ya, amal baik, amal soleh yang akan mengantarkan seorang kepada surga. Maka dari sekarang nih, perbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Jangan suka ribut, jangan suka berantem. Kalau belajar yang serius, sungguh-sungguh. Sholatnya yang benar, jangan banyak garuk-garuk. Dari kanan, dari kiri, mainin tangan. Ya. Karena salat adalah amal baik, amal soleh, harus kita lakukan sebaik mungkin. Ya. Insya Allah, ya, pada kesempatan malam hari ini, pagi hari ini atau hari ini, sekali lagi kita akan melaksanakan ujian. Ustadz, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, ya, kelancaran, kesuksesan, keberhasilan untuk kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang selama ini kita pelajari, ayat Al-Quran yang kita baca dan kita hafalkan bisa bermanfaat bagi kita dan agama, bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang, selamat menempuh ujian tahfiz Al-Quran untuk akhir semester 2 ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khaira kepada Ustadz Andi Hidayat LCMA yang telah memberikan sambutan dan semangat agar kita tetap selalu menjaga hafalan kita dan memperbaiki diri kita. Para santri Ma'had Tahfiz Al-Yusra, sesungguhnya kalian berada di jalan yang sangat luar biasa, penuh dengan rintangan. Namun di akhir dari semester-semester yang akan datang, kalian adalah seorang pemenang dan kalian adalah seorang yang ditulis dalam catatan emas. Para santri Ma'had Tahfiz Al-Yusra, mari kita dengarkan Ustadz Akbar Tanjung selaku Kepala Tahfiz di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Kepadanya dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang kami hormati Mudir Ma'had Al-Ustadz Abu Muhammad Andi Hidayat LCMI MA, dan yang kami hormati para asatidzah dan staf serta santri-santriku yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Udah siap untuk ikhtibar? Harus siap, ya. Kata dalam bahasa Arab, ya, al-ikhtibar muallimun akhras. Ujian itu adalah guru yang bisu. Dia jadi guru buat kalian, tapi dia nggak bisa bicara. Karena dengan adanya ikhtibar, kalian menjadi siap untuk membaca Al-Quran, siap murojaah Al-Quran, siap mengulang-ulang tes hafalan dengan teman dan seterusnya. Dan dia sesungguhnya guru buat kalian. Coba kalau nggak ada ikhtibar, kira-kira ada gak murojaah sampai seperti itu? Ya, malam-malam murojaah bersama, kemudian paginya stor-storan, sorenya, ya, subuhnya, seterusnya begitu. Masya Allah. Sampai akhirnya kalian kurang tidur ya? Kalau kurang makan karena lagi puasa ya, kurang tidur jelas. Wajah-wajah kalian terlihat
ya, capek, lelah, ngantuk, karena memang waktu kalian menjelang ikhtibar ini luar biasa. Ya. Jadi al-ikhtibar muallimun akhras. Ikhtibar itu adalah guru yang bisu. Ya, buat kalian. Baik santri sekalian, sudah kita dengarkan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Andi Hidayat kepada kalian sebagai bekal untuk melaksanakan ikhtibar ini di akhir tahun, yang mana kalian sudah belajar selama berapa? 1 tahun atau 2 semester. Walaupun kalian memang masuknya dari bulan September ya, bukan dari bulan Juli 2020. Tapi kalian secara akademisi belajarnya sudah setahun, semester 1 dan semester 2. Dengan target hafalannya berapa 1 tahun? 1 juz, Masya Allah. Juz berapa? Juz amma atau juz 30. 30 juz apa juz 30 nih? Ya, Ustadz bicara ini 3 tahun yang akan datang adalah 30 juz nyebutnya. Kalau sekarang masih juz 30. Artinya kalian akan menjadi para penghafal Al-Quran beberapa tahun ke depan lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian santri yang Ustadz cintai karena Allah, tibalah waktu ikhtibar yang membuat kalian harus mempersiapkan segalanya dan yang membuktikan, ya. Oleh karenanya Ustadz ingin membacakan secara teknis nih untuk persiapan ikhtibar kalian. Yang pertama, ikhtibar ini akan dilaksanakan sesuai dengan urutan absen yang sudah ditetapkan. Jadi satu orang maju, yang akan diuji langsung, yang dinilai langsung oleh para muhafiz. Para muhafiz. Siapa para muhafiz? Adalah para pengampu halaqah atau yang mengajarkan Al-Quran di halaqah kalian. Yakni Ustadz sendiri, kemudian ada Ustadz Adit dan Ustadz Elan. Begitu. Adapun yang menjadi kriteria penilaian kalian, sebagaimana yang Ustadz sering sampaikan, ada 3 hal yang perlu kalian siapkan. 3 hal. Apa? Yang pertama, kekuatan hafalan atau al-itqan, ya, kekuatan hafalan. Yang kedua apa? Tajwid, ya. Bagaimana kalian memperhatikan panjang pendek dalam bacaan, gunnah, ya. Kemudian ada makhraj atau makharijul huruf. Perhatikan huruf kha, perhatikan huruf sha, perhatikan huruf ain, perhatikan huruf ha dan seterusnya. Ya, itu tajwid. Dan jangan disepelekan urusan itu. Itu penting karena tajwid itulah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Quran itu udah beserta tajwidnya. Ya, jadi kita membaca Al-Qur'an beserta tajwid itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Wajib. Dan berdosa orang yang membaca Quran tanpa tajwid. Dosa. Membaca Al-Quran tanpa tajwid hukumnya dosa. Ya. Kemudian yang ketiga penilaian apa? Fasahah. Penilaian fasahah, yaitu fasihnya bacaan kalian dan keindahan nada bacaan kalian. Ya, jadi maksimalkan bacaan kalian ketika ikhtibar dengan nada bacaan yang baik, yang bagus. Karena Nabi bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Siapa yang tidak mengindahkan bacaan Al-Qur'an, maka bukan dari golongan kami. Jadi mengindahkan bacaan Al-Qur'an dengan bacaan-bacaan yang sesuai tajwid dan nada-nada bacaan yang indah yang telah ditetapkan oleh para ulama al-qiraat. Dengan 3 kriteria itu Ustadz bagi ini nilainya. Dengarkan baik-baik sehingga kalian bisa persiapkan. Adapun kriteria yang pertama, tadi apa yang pertama? Al-itqan. Al-itqan atau mutkinnya hafalan kalian. Nilainya 60 maksimal. Jadi 60 nilai maksimal kalian. Adapun yang kedua tajwid nilainya 20. Adapun yang ketiga fasahah nilainya 20. Jadi kalau di total 100.
Hati-hati terhadap nilai yang paling tertinggi, yaitu nilai apa tadi? Nilai yang paling tertinggi nilai apa tadi di antara 3 tadi? Al-itqan, ya, kekuatan hafalan kalian. Hati-hati terhadap itu. Dan itulah yang menjadi kewajiban dan kebiasaan kalian di pesantren ini, di Ma'had Tahfiz Al-Yusra, yaitu untuk memutkinkan hafalan. Dengan cara apa? Murojaah yang banyak, nah, ya. Murojaah yang banyak. Baik, kemudian teknis pelaksanaan ikhtibarnya, nanti Ustadz akan memanggil santri yang didaftar absen yang sudah ditetapkan dari nomor 1 sampai 21. Ya, Ustadz akan membacakan nomornya, kalian ingat nomor masing-masing, ya. Pertama, peserta pertama yaitu Zulfi Khalidil Alam. Kedua, Muhammad Fawaz Al-Bari. Ketiga, Randy Alamsyah. Uwais Al-Qarni. Keempat, kelima, Muhammad Lindu El-Bantani Sulaiman. Keenam, Satria Budi Yasin. 7, Ahmad Syafiq Tanjung. 8, Muhammad Reski Praditya Putra. 9, Muhammad Zaki Amaru Ramaja. 10, Abdi Firdiansyah. 11, Revan Saputra. 12, Muhammad Yuga Saputra. 13, Zipi Pairuz. 14, Muhammad Hafid Fauzan. 15, Raihan Saputra. 16, Aditya Ramadan. 17, Saipul Amri. 18, Farhan. 19, Rehan. 20, Muhammad Nazu Al-Furqon. 21, Dava Prayoga Putra. Masing-masing nomor dihafal karena Ustadz akan memanggil berdasarkan absen ini, ya. Dan kita akan mulai nanti jam 7.30. Kalian datang ke sini, ya, 7.30 akan Ustadz berikan pengarahan sedikit lagi di 7.30 tersebut. Setelah dimulai, maka semua santri menunggu di asrama, ya, menunggu giliran absennya di asrama saja. Paham? Nanti pas giliran absen pertama dipanggil maju, yang lain menunggu di asrama, tidak ada yang keluar dari asrama. Ya, setelah dipanggil absen maju, kalian nanti menandatangani absen ujian, kemudian langsung duduk di sini di tempat ikhtibar. Setelah itu Ustadz akan memberikan pertanyaan sebanyak berapa? 10. Dan soal pertanyaan, ya, atau soal ikhtibar kalian pilih ada 5 amplop. Ya, 5 amplop, amplop 1, 2, 3, 4, 5 kalian pilih. Setiap amplop berbeda soal, tetapi jumlahnya sama, yaitu berapa? 10 soal. Satu orang atau satu santri mengambil satu amplop yang dijadikan soal ikhtibar dia. Kemudian soal tersebut akan dibacakan oleh pembaca atau penguji ikhtibar. Jelas? Jelas. Baik. Setiap soal yang dibacakan, maka minimal penguji membaca 3 kali mengulang. 3 kali mengulang. Kemudian waktu untuk berpikir menjawab maksimal 30 detik. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 30 tidak bisa menjawab, maka soal berikutnya dibacakan. Artinya soal yang sudah dibacakan hangus, tidak dapat nilai. Paham? Jadi hanya 30 detik. Begitu. Baik. Ketika kalian menjawab pertanyaan soal yang melanjutkan ayat, maka kalian langsung menjawab soal ayat berikutnya, bukan mengulang pertanyaan ayatnya. Contoh, Ustadz membuat soal, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'anun 'anin naba'il 'azim. Silakan jawab. Jawabnya gimana? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Tidak boleh mengulang soal. Tidak boleh mengulang soal. Kemudian pastinya sebelum menjawab kalian membaca apa? Ta'awuz atau al-isti'adah. Paham? Ya. Kemudian kalau terjadi kesalahan, maka Ustadz atau penguji akan memberikan peringatan berupa ketukan yang ada di meja. Jadi diketuk mejanya 3 kali. Berarti itu salah membaca, salah menjawab. Dan kalian diberikan waktu untuk berpikir 10 detik. Ya, ketika diketuk itu salah, kalian dikasih waktu 10 detik untuk mikir.
Setelah 10 detik nggak juga menjawab, dikasih peringatan yang kedua 10 detik lagi. Sampai peringatan ketiga nggak bisa jawab, hangus soalnya. Dilanjut dengan soal berikutnya. Paham? Sehingga kalian nggak dapat nilai pada soal tersebut. Nah, kemudian nilai yang akan diambil ya nanti di jumlah dari para juri. Ya, nilai fasohah, nilai itqon, dan nilai tajwid. Di jumlah, maka jadilah nilai akhir kalian. Nah, yang lulus hanyalah yang yang memiliki derajat makbul. Yang mencapai derajat makbul, dia lulus. Ya, di atas makbul jelas dia najih, lulus, yaitu mumtaz, jayyid jidan, jayyid, makbul. Dan adapun yang mencapai derajat rosib, maka dia tidak lulus dan diberikan kesempatan untuk remedial. Ya, mengulang ujian 1 kali saja. 1 kali saja untuk remedial. Paham? Adapun nilai makbul minimalnya adalah 60 sampai 69. Jadi kalau kalian memiliki nilai 60 lulus makbul. Tapi kalau nilainya 59 tidak lulus. Dia remedial. Apalagi di bawah 59, 50, 40 dan seterusnya. Ya. Baik, itulah ya kurang lebih informasi teknis ikhtibar yang akan kalian laksanakan. Ustadz ulangi sekali lagi, 7:30 kita mulai. Semuanya mengenakan seragam biru, duduk di tempat yang sudah disiapkan seperti ini. Ustadz memberikan pengarahan sedikit, setelah itu kita mulai. Semua santri pergi ke asrama kecuali absen nomor 1 yang langsung siap diuji. Gitu ya. Usahakan maksimal ya ketika menjawab. Nah, demikian informasi dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah dipahami ya anak-anak ya? Insyaallah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullahu khair li fadilatil Ustadz Akbar. Asallallahu an yaj'alahu minan najihin, minas salihin wa minal muslihin. Wa as'alullah yaj'alakum minan najihin fi hadzal ikhtibar insyaallah. Para santri Ma'had Tahfiz Al-Yusra, dengan telah berlalunya acara pagi kali ini dan insyaallah akan dilanjutkan pada 7.30 untuk mendengarkan peraturan-peraturan spesifiknya oleh Ustadz Akbar. Alhamdulillah. Dan insyaallah Ustadz doakan kepada kalian agar menjadi santri-santri yang istiqomah dalam menghafal Quran, tetap semangat dan jangan gugup ketika ujian. Mari kita tutup pembukaan ikhtibar tahfiz Al-Quran di Ma'had Tahfiz Al-Yusra dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.